saja Bapak Ibu, kita hadirkan diri kita bahwa kita adalah orang yang selalu cinta kepada Rasul, orang yang selalu rindu kepada Rasulullah. Rasul bersabda, "Man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang cinta padaku, maka ia akan berkumpul bersamaku di surga nantinya. Mari sama Bapak Ibu salawat yang biasa saja. Sempat jadi presiden karena namanya ada dalam sholawat. Ala Yasin. Makanya kalau nama anak awak Bu ada dalam sholawat, ada dalam Quran, itu doa Bu buat anak-anak kita, berikan nama yang terbaik. Gitu ditanya, Bu siapa nama anak ibu? Hurul Ain Pak Ustaz. Hurul Ain artinya bidadari yang bermata indah. Terdapat di dalam surah Al-Waqi'ah. Wa hurul Ain, bidadari yang bermata indah. Tapi Bu kalau ngasih nama anak dari Quran harus tahu maknanya Bu, harus tahu artinya. Jangan sembarangan ambil aja. Begitu ditanya, Bu siapa nama anak ibu? Al-Baqarah Pak Ustaz. Ibu tahu apa arti Al-Baqarah? Enggak tahu saya Pak Ustaz. Ini soalnya anak kedua Pak Ustaz. Anak pertama saya namanya Al-Fatihah. Main ambil comot-comot aja. Al-Baqarah artinya sapi betina Bu. Ada ganti. Makanya saya terus terang, kalau cerita nama saya agak minder Bu. Karena biasanya nama Ustadz di Medan itu Pak bagus-bagus Pak. Ada Ustadz Hasbi Al-Mawardi, Ustadz Abdil Muhadir, ada Ustadz Dede Sulaiman nama Nabi. Itu dipanggil namaku Ustadz Untung Sitorus. Tapi pernah aku bilang sama ayahku Bu, ya kenapa lah namaku Untung Sitorus? Apa tak ada lagi nama yang bagus? Apa jawaban ayah? Toh sewaktu kau lahir, ada dua nama yang ayah persiapkan untukmu. Nama yang pertama Untung Sitorus, nama yang kedua Tumpur Sitorus. Alhamdulillah yang diambil adalah Untung Sitorus. Kenapa Bu? Kami orang Batak. Saya kampung di Labuhan Batu Utara, Panjang Bidang, Kenopan. Biasa kami Pak orang Batak, apalagi marga-marga Sitorus, marga-marga yang Sirait, Simanurung, itu terkadang masih berlaku adat setempat. Anak itu lahir sesuai dengan kejadian anak itu dilahirkan. Ada tetangga saya namanya Pakar Sibutar-butar. Mau dibawa ibu tuh naik ambulan ke rumah sakit, gak sempat melahirkan di bawah Pakar. Namanya Pakar Sibutar-butar. Ada sampan Manurung, melahirkan ibu tuh di atas sampan Manurung. Saya lahir, ayah saya jualan Bu.
Jadi dua aja tuh kalau nggak untuk tumpul. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, jangan ibu rendahkan orang Batak, Pak. Karena kami merasa suku Batak itu adalah suku yang paling terzolimi. Asalkan keras sikit yang salah Batak. Asalkan tukang marah sikit yang salah Batak. Asalkan jorok sikit yang salah Batak. Rumahnya jorok dibilang rumah Batak. Keretanya jorok dibilang kereta. Anaknya jorok jam 9 pagi belum mandi apa dibilang mamanya. Ya Allah nak joroknya lah kau nak. Pas macam anak Batak nampak aku. Aku sakit kali hatiku dengar itu. Maka mudah-mudahan kita saling menghargai, kita saling membesarkan, dan kita saling melengkapi. Bapak Ibu, para orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa Pak Bu, kita sudah berada di bulan Februari. Udah 1 tahun kita berhadapan dengan corona. Maka ibu mohon maaf, jangan sampai ibu latah. Tiba-tiba ibu bilang pulang sama corona. Corona selamat ulang tahun ya corona. Semoga panjang umur, gak siap kita. Gak habis-habis corona tuh. Saya tinggal di Bandar Setia dan nenek-nenek Pak dapat bantuan, dikasih anak muda bantuan sembako. Nenek tuh bilang, nah ini dari siapa? Anak muda tadi nyeplos, corona nek. Oh bilangkan sama corona ya, semoga panjang umur, sehat-sehat. Karena gak siap-siap kita. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, semoga virus COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat beribadah dengan tenang tanpa memikirkan rasa takut di antara kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, para orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat pesan Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau menasihati kita, ada 3 pesan beliau. Yang pertama pesannya, idza staghalan nasu fi kathratil amali fastaghil nafsaka bi ahsanil amali. Apabila orang lain disibukkan dengan memperbanyak amal ibadahnya, maka sibukkanlah dirimu bi ahsanil amali, dengan memperbaiki amal. Contoh, baca Quran, di mana kita lihat banyak saudara-saudara kita memperbanyak bacaan Qurannya. 1 hari 1 juz, 1 hari 5 juz, bahkan ada orang 1 hari 10 juz Bu. Nampakku muka ibu-ibu yang hadir malamnya 1 hari 10 juz, agak bercahaya nampak. Mudah-mudahan bagus kok, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita sibuk membaguskan bacaan Quran kita. Jangan sampai kita baca Quran banyak tapi nggak berkualitas. Kesalahan tajwidnya, tak pas fasohahnya, karena Al-Quran lain panjang pendeknya, lain pula maknanya. Contoh amin yang artinya kabulkanlah, A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Kita sholat maghrib, nah itulah amin artinya kabulkanlah. A-nya panjang, min-nya pendek. Amin artinya berimanlah. A-nya pendek, min-nya panjang. Amin artinya yang dipercaya. Gelar Nabi Muhammad Al-Amin, yang dipercaya. A-nya pendek, min-nya pendek.
Artinya amankanlah. Lain panjang pendeknya, lain makna. Lain hurufnya yang kita baca, lain artinya. Contoh, qalbun artinya hati. Kalbun apa artinya, Bu? Mohon maaf, artinya anjing. Beda huruf of dengan tafsir. Maka untuk itu jangan pernah kita merasa bosan untuk membaguskan bacaan Quran anak kita. Walaupun kita bersuku apa Pak, terkadang gara-gara logat kedaerahan kita berubah Pak bacaannya Pak. Kami orang Batak paling sulit menyebutkan Allah. Bisa kami sebut terkadang Allah. Kalau udah azan, asyhadu an la ilaha illallah, menyebutkan Allah. Tapi itu keterbatasan, kekurangan, tak menjadi dosa Pak. Baik suku apapun itu ada kelemahannya. Bukan hanya suku Batak saja, mohon maaf Pak. Suku yang lain pun gitu. Orang Aceh misalnya, godong tak lamun, mana ada yang godong? Godong, ikutuk, godong, Contoh. Kalau kita orang Jawa, terkadang paling sulit menyebutkan ain Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alamin, padahal alamin. Makanya harus selalu dilatih, harus selalu dibiasakan Bu. Kalau kita biasa, insya Allah berubah itu Bu. Ibu ngapain di Simpang Puri itu? Nunggu angkot. Kenapa Bu gak naik gojek? Aduh Pak Ustadz, kalau naik gojek panas. Besok ya kan panas. Dibiasakan lah, insya Allah. Anak-anak kita ini pun Bapak Ibu mohon maaf, harus kita biasakan mereka dekat dengan Quran. Kita perhatikan bacaan Quran anak-anak kita Bu. Terkadang kita kalau les bahasa Inggris, les matematika, kita luar biasa perhatian. Tapi kalau baca Quran gratis pun dibuat, tak mau kita antarkan anak-anak kita untuk membaguskan bacaan Qurannya. Kalau lihat Pak di rumah itu ada buka untuk tahsin anak-anak Quran. Kalau dulu terasa Bu, orang tua mengantarkan anaknya ngaji Pak, bawa rotan Pak, diserahkan sama gurunya. Ustadz, ini anakku Pak Ustadz. Kalau dia ribut Pak Ustadz, pukul pakai rotan nih Pak Ustadz. Itulah kalau orang tua dulu. Kalau orang tua sekarang belum lagi dipukul, masih awak bentakkan aja udah duluan dia datang ke rumah. Makanya kita lihat anak-anak kita akhlaknya beda dengan anak dulu Bu. Coba tengok kalau anak dulu lewat depan orang tua pukul. Amin ya Wak, amin ya Pak. Pukul. Anak sekarang gak ada lagi tuh Bu, gak peduli mereka. Dulu anak dimarahi dengan bahasa tubuh sama orang tuanya paham. Ibu gak pernah bengok-bengok lagi Bu, cukup bahasa tubuh melotot aja. Anak tuh udah takut. Saya coba sama murid saya Bu, saya pelototi, senyum. Agak kumerengkan sih. Kupikir takut ngomong pula tuh kata Pak Ustadz. Akhlak. Jadi akhlak anak-anak kita Ibu berbedalah dengan akhlak anak-anak dulu. Maka Ibu harapan kita adalah anak-anak
Maka saya sangat senang kalau ada anak-anak kita ini di masjid diberdayakan, Pak. BKM memberdayakan anak-anak. Terkadang ada BKM itu yang gak suka sama anak-anak, Bu. Mohon maaf, Pak. Ada BKM gak suka sama anak-anak. Asalkan ada anak-anak sholat di masjid disuruh pulang. Asalkan ada anak-anak sholat di masjid dia pulang anak-anak dari masjid. Gitu ditanya kenapa kalian pulang? Mau dipotong waktu kami, Pak Ustaz. Pak, mohon maaf, Bu, minta izin saya, Bu. Tabiat anak-anak bermain. Dunia anak-anak memang bermain. Itulah dunia mereka. Jadi kalau ada anak-anak misalnya kayak gini, agak ribut-ribut di masjid, yang kita layak mengamankannya. Wajar kalau anak-anak ribut. Tapi kalau tadi ada atuk-atuk kejar-kejaran di masjid, atau nenek-nenek tarik-tarikan telepon, tapi kalau anak-anak kita amankan anak-anak ini supaya mereka cinta dengan masjid. Kalau kita main-main, Pak, di Masjid Al-Ikhlas Madia Santoso, itu anak-anak sholat 4 saf, bahkan ada latihan bela dirinya di masjid. Bahkan masjid-masjid yang lain di sekitar Medan ini, Pak, udah buat seperti ini, diamankan anak-anak. Siapa yang mengamankan anak-anak ketika sholat? Anak remaja masjid. Jidat. Jidat. Tepuk tangan dulu buat kita. Saya Pak ada masjid itu, Pak. Ternyata anak-anak sholat, tapi pun anak-anak itu, Pak, kadang-kadang ada kelewatannya. Belum lagi amin damit ya. Masih malik yaumiddin amin. Kejut. Coba tes. Amin dulu, tes. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malu-malu nih. Nah, biasanya nggak kayak gini nih, biasanya ternyata Pak ada masjid, Pak, menugaskan anak RM-nya untuk mengamankan anak-anak. Di setiap ujung safnya itu anak RM berdiri, Pak, mengamankan anak-anak. Selesai sholat berjamaah, baru mereka buat jamaah yang kedua. Jadi anak RM itu lah yang main anak. Asalkan agak ada sikit yang mencagili, akan mencagili kawannya. Anak RM itu pakai kode aja. Kadang pakai jurus silat ya. Pokoknya pakai kode gimana caranya lah supaya anak-anaknya. Bu, mohon maaf, anak-anak kita ini adalah generasi penerus kita, Bu. Kalau kita meninggal dunia, siapa yang teruskan jadi BKM di masjid kita kalau nggak mereka nih, Bu? Mereka generasi penerus kita. Harus kita didik, harus kita bina. Ibu kalau cerita bapak sama anak, mana lebih semangat ibu menceritakannya? Bapak atau anak? Anak ya kan? Kalau saya nanya sama ibu prioritas tubuh berapa orang anak ibu? Semangat Bu jawabnya. Anak saya Pak Ustadz, 4 Pak Ustadz anak saya Pak Ustadz. 4-4-nya Pak Ustadz jadi orang. Pertama Pak Ustadz kerja di Bank Mandiri Syariah. Yang kedua dokter di rumah sakit ada Malik Pak Ustadz. Yang ketiga Pak Ustadz manajer di PT PN 4. Yang keempat Pak Ustadz di Polsek Deli Serdang Pak Ustadz. Apa ibu tugas? Bukan Pak Ustadz, ketangkep. Ketangkep pun masih juga. Tapi kalau gitu ditanya bapak, Bu, kayak mana bapak Bu? Lemasnya Pak jawabnya.
Dosa tanya bapak lah Pak Ustaz. Bapak batuknya jam 3 sama jam 4 udah beda Pak Ustaz. Batuk jam 3, batuk jam 4. Ayo ibu, mohon maaf minta izin, dekatkan anak-anak kita dengan Quran. Jangan sampai anak-anak kita ini kalah bacaannya dengan kodok di musim hujan. Kodok bu ngaji pase-pase itu bu. Ibu dengarlah kalau gerimis musim hujan ngaji orang tuh bu. Ayong po, itu ngaji. Tapi ada juga kodok yang bandel suruh mamaknya ngaji nggak mau deh. Kodok bandel. Jadi kalau kita dengarkan anak-anak kita dengan Quran, insya Allah mudah-mudahan akhlaknya akan terbina, akhlaknya akan terbangun dengan dia dekatnya dengan Al-Quran. Itu yang pertama, pesan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Pesan yang kedua, idastaghalan nasu fi sunnati fastaghil nafsaka bil wajibi. Apabila orang-orang disibukkan dengan ibadah-ibadah sunnah, maka sibukkan dirimu dengan ibadah-ibadah wajib. Terkadang Pak ada orang Pak, ibadah sunnah dikejar, ibadah wajib ditinggalkan. Ada orang bangun jam 3 sholat tahajud, jam 4 tidur, bangun jam 7 pagi. Sholat tahajud dikerjakan, sholat subuh ketinggalan. Ketawa pula. Ada orang nggak mohon maaf, minta izin saya. Ketika sholat Idul Fitri, duluan dia datang bu. Panitia masih bentangi karpet, bentangi ambal, dia udah datang. Jam 6:15 datang. Bisa pertama pula. Sholat sunnah ia kejar, tapi puasa tak pernah. Puasa Ramadan ditinggalkan. Jadi yang sunnah ia kejar, yang wajib ia tinggalkan. Maka kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, jadilah kita orang-orang yang memikirkan ibadah wajib. Pesan yang ketiga, terakhir, idastaghalan nasu fi uyubin nas fastaghil nafsaka bi uyubikum. Apabila orang-orang disibukkan dengan aib manusia lain, maka sibukkanlah dirimu dengan aib dirimu sendiri. Karena Bapak Ibu, gak ada manusia yang tidak berdosa, gak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Al-khata'u wa nisyanu sifatani lil insan. Salah dan lupa adalah sifat manusia. Jadi jangan pernah kita menjadi orang yang sibuk memikirkan aib orang lain, sehingga kita tak sempat memikirkan aib diri kita sendiri. Semut di seberang lautan nampak awak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Ketika aib orang lain senang kita menceritakannya, ada kekurangan orang lain senang kita ceritakan. Bahkan kalau udah ceritakan bu, yang muncul buka tangan aja, ulut ikut. Jumpa tengok ayo. Ulutnya buka. Maka kata Imam Al-Ghazali, bahaya lidahmu itu. Saking bahayanya Allah buat dua pagar untuknya. Yang pertama gigi, yang kedua bibir. Dua pagarnya Pak dibuat Allah untuk menjaga lidah kita. Anak muda sekarang ditambah satu lagi bu, ya dari kawan tuh 3 pagarnya, tapi tetap gak mempan gitu. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang selalu merenung, yang selalu bertafakur, yang selalu memikirkan aib dan kekurangan kita, sehingga kita tak sempat memikirkan aib dan dosa orang lain. Mudah-mudahan 3 pesan Imam Abu
Bunais Asamar Pandi ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Buah durian, buah kedondong. Sekian dulu dok. Pulau Irian, Pulau Sulawesi. Cukup sekian dan terima kasih. Pisang kepok, pisang raja, pisang barangan, pisang nangka. Itulah nama-nama pisang di pasar buah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.